Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk dulur-dulur Kong Mania dimanapun Anda berada, ataupun perkutut mania di seluruh Indonesia maupun di seluruh Nusantara ini ya. Nah, di video kali ini saya akan membalas komentar para pengikut ataupun subscriber saya, dan di sini adalah belajar bareng ataupun saling belajar melewati YouTube ya, YouTube di channel Agung Nur Saladin. Nah, kemarin kan ada yang bertanya, Mas, saya itu beli burung perkutut juara, tetapi di tempat saya kok sekarang macet, bahkan saya gantang di beberapa latber maupun latpes itu 10 besar saja tidak masuk. Nah, ini kendalanya apa ya Mas Agung? Nah, seperti itu kan. Jadi banyak para subscriber yang seperti itu, yang komen di kolom komentar YouTube saya itu seperti itu. Jadi saya akan jawab di video kali ini sesuai pengalaman saya pribadi. Karena saya bisa menjelaskan ini karena saya juga mengalami seperti itu. Saya sering juga membeli burung perkutut prestasi sampai rumah itu keadaan macet, tidak bunyi, bahkan giras, seperti itu sering lah, bukan 1 kali 2 kali, sering ya. Jadi seperti ini. Nah, ternyata setelah saya pahami, burung perkutut macet itu banyak faktor, karena lagi brodol, karena lagi sakit, karena lagi kurang birahi, birahinya menurun, ada lagi karena dia itu diganti sangkar, dia kurang cocok dengan sangkarnya, diganti tangkringan, kurang cocok sama tangkringannya, dan lain sebagainya. Banyak faktor ya, ataupun faktor penyesuaian di tempat yang tadinya sepi, dia gacor manggung, pas di tempat ramai dibawa ke kota, dia belinya di area pedesaan, dibawa di area ke kota, itu sudah beda lagi, udah di luar kebiasaan burung perkutut tersebut. Paham ya sampai sini ya? Jadi sering juga para subscriber, contohnya ini aja sudah prestasinya sudah banyak aja, sekarang macet, ini sangkil, ini burung perkutut saya sangkil, ini juga banyak piala sama sertifikatnya juga banyak. Sekarang itu ya juga kalau saya gantang ya bunyinya cuma tidak durasi lama, ataupun dia itu tidak stabil lah. Lagi masa mbosoi, sudah saya terangkan di video sebelumnya kan. Mbosoi itu faktor burung birahi belum siap, faktor burung birahi mungkin lagi sakit, mungkin lagi brodol, mungkin lagi dia itu tidak enak badan, ataupun faktor cuaca dan lain sebagainya, maupun faktor dia itu lagi istilahnya bulunya ngerapiin bulu, terus nunggu bulunya tua dulu baru burung perkutut itu fit seperti sedia kala. Seperti itu ya, paham ya? Jadi untuk teman-teman jangan panik, jangan ragu, jangan frustasi untuk merawat burung perkutut yang tadinya gacor manggung, ataupun dia itu pernah juara ataupun sering juara, sekarang kok macet. Jangan putus asa, disimpan saja burung tersebut, suatu saat dia akan moncer lagi, akan prestasi lagi, dan akan juara lagi. Seperti itu ya. Karena banyak kasus yang tadinya burung lagi macet, burung lagi mbosoi, dia tidak sabar lalu dijual di tempat temennya. Lah, di tempat temennya sudah dirawat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia langsung manggung lagi, prestasi lagi. Lah, delalah yang jual pertama tadi kan getun, gelo, ataupun dia itu wah, di tempatku pasti itu tidak bunyi, tidak pernah juara, di tempat si temanku yang satunya kok sekarang juara. Lah, itu pas lagi ada faktor dia macet, ada faktor dia mbosoi terlebih dahulu, baru rapiin bulu. Kalau sudah rapi bulunya sudah komplit tua, otomatis dia manggung lagi seperti sedia kala. Nah, bahkan lebih bagus dari sebelumnya, sebelum dia brodol. Biasanya kalau burung perkutut itu lagi brodol, dia itu tidak fit ya. Tetapi setelah brodol, otomatis burung perkutut tersebut itu akan lebih baik dari sebelumnya. Tetapi dengan catatan kita menanti pas dia molting, brodol maupun murah tersebut,
dengan sabar dan jangan tergesa-gesa diturunkan di arena lomba. Kalaupun tergesa-gesa diturunkan di arena lomba, alhasil burung perkutut juga akan rusak. Di jangka panjang burung perkutut itu juga akan rusak. Percayalah, omongan saya ini bisa dibuktikan. Contohnya, saya pernah membawa burung di arena lomba ataupun latber. Burung saya itu lagi brodol, burung saya itu lagi rapiin bulu. Saya bawa ke arena lomba, alhasil juga tidak, kemudian hari burung tidak tambah bagus, malah tambah rusak. Lah itu yang rugi siapa kalau yang seperti itu? Kita sendiri kan, yang punya sendiri kan, karena penantian panjang kita selesai brodol, harapan kita untuk buat lomba supaya menang lagi, supaya juara lagi, tetapi di kemudian hari kita nanti kok burung tidak tambah bagus, malah tambah rusak. Nah seperti itu ya, jadi harus sabar. Dan ada lagi faktor makanan itu penting banget. Selain faktor perawatan harian, faktor makanan penting banget. Perlu dipertanyakan faktor makanan untuk kecocokan burung perkutut kita itu pakai apa. Kalau saya kan untuk faktor lomba itu harus benar-benar burung birahi. Tidak over birahi tetapi birahi cukup ya. Birahi cukup itu ya burung ada bekurnya juga ada kerotnya ada manggungnya juga, durasi lama seperti itu. Nah, kalaupun dia birahi, otomatis burung perkutut itu akan manggung dengan durasi lama. Tetapi kalau over birahi, terlalu tinggi birahinya, dia akan terlalu bekur-bekur juga. Jadi terlalu rendah birahinya itu juga sulit untuk manggung dengan durasi lama. Terlalu tinggi birahinya juga sulit untuk manggung durasi lama. Nah itu susahnya nyeteng ataupun susahnya kita merawat burung perkutut itu di situ. PR saya maupun PR kita semua maupun sedulur-sedulur semua itu adalah menstabilkan ataupun di tengah-tengah antara birahi sama emosi itu di tengah-tengah. Ibarat dipersentasekan ya. Birahi itu di angka 1 sampai 10. Kalau bisa birahi itu di angka 5 sampai 6 itu sudah cukup. Birahi di angka 5 sampai 6 itu sudah cukup. Kalaupun emosi di angka 1 sampai 10, ibarat di poin angka ya kira-kira di angka 5 sampai 6 juga. Jadi dia tidak bekuran, tidak ngawini tangkringan, tidak gestang kalau terlalu di kelebihan birahi ataupun di angka 8 atau 9 atau 10 itu kan sudah over birahi. Jadi di tengah-tengah antara birahi sama emosi di tengah-tengah. Jadi mainnya ataupun manggungnya ataupun gayirnya itu pertama dia akan tenang, anteng. Anteng ya, tahu anteng ya apa? Dia manggungnya anteng, diam, ngudang, mainnya anteng. Terus yang kedua itu durasi panjang. Nah, durasi panjang bunyinya itu lama, durasi lama. Tidak dikit-dikit dia polah. Kalau bar manggung atau setelah manggung dia polah itu kelebihan emosi. Polah terus dia akan nyerang perkutut yang sebelahnya, otomatis emosinya lebih tinggi. Kalau bisa birahi sama emosi itu sama, seimbang. Jadi kalau di angka 1 sampai 10 itu ya di angka 5 sampai 6 itu ya tengah-tengah ya. Jadi kalau kerendahan ibarat di angka 3 atau 4 itulah kerendahan. Jadi burung perkutut mau manggung aja susah karena birahinya terlalu rendah, emosinya terlalu rendah. Dan solusinya bagaimana Mas Agung? Nah, banyak yang bertanya seperti itu toh. Kalau birahi di angka 3 atau 4 ataupun 2 itu kan birahinya rendah banget ya. Ya kita kasih pendongkrak makanan seperti kita kasih gold coin, seperti kita kasih ponik perkutut, gold coin perkutut, ataupun kita bisa mengasih godem, kita bisa mengasih fumayin, kita bisa mengasih ketan hitam ataupun beras merah dan lain sebagainya, ataupun makanan pabrikan yang merek lainnya yang bagus yang sesuai kondisi burung perkutut itu. Pertama doyan dulu, suka dulu dengan makanannya, lah itu otomatis birahi akan naik. Lah itu kan kalau kurang birahi. Nah kalau kelebihan birahi beda lagi. Jadi jangan disamaratakan antara burung perkutut yang satu sama satunya lagi. Jadi beda burung, beda karakter, beda makanan, beda perawatan dan lain sebagainya.
Jadi kalau kelebihan birahi, otomatis kalau birahi sedang kan tadi dipersentasekan, kalau 1 sampai 10 kan otomatis di angka 5 atau 6 itu sudah pas ya birahi ataupun emosi ya. Tetapi kalau kelebihan birahi bisa di angka 8, bisa di angka 9, bisa di angka 10, itu over. Namanya over birahi. Kalau over birahi penanggulangannya pertama bisa dimandikan malam, bisa diembunkan malam, bisa diembunkan setiap hari. Ada juga yang bisa makanannya itu dikasih millet putih saja ataupun millet coklat saja. Tidak dikasih makanan yang berbau jamu-jamuan ataupun yang berbau ramuan rempah-rempah yang lain. Jadi memang burung perkutut itu dinetralkan, maupun makanan burung perkutut itu dinetralkan sesuai habitat aslinya, alamnya, sehingga burung perkutut itu birahinya sedikit demi sedikit akan turun. Nah, tapi jangan terlalu ngedrop birahinya dengan makanan tersebut. Kalau ibaratnya dia sudah pas ya kita sesuaikan. Nah seperti itu. Kalau saya menurunkan birahi ya itu sering mandi malam itu juga menurunkan birahi. Kalau tidak makanan saya ganti millet putih yang tidak berbau merek-merek istilahnya jamu-jamu pabrik, itu juga menurunkan birahi. Nah, selain itu ada juga dicas sama betina itu juga menurunkan birahi. Selain itu juga jangan dikerodong, diablak seperti ini dan ditaruh di luar rumah untuk diembunkan malam ataupun diembunkan pagi, itu juga menurunkan birahi. Selain itu juga di polier ataupun di tempat yang besar, dia biar berterbangan ke sana ke sini, itu juga menurunkan birahi. Seperti itu, dia biar pola itu menurunkan birahi juga. Selain itu juga bisa dengan cara cara seperti itu. Jadi kita paham antara birahi harus bagaimana perawatannya, emosi harus bagaimana perawatannya, over birahi harus bagaimana perawatannya. Jadi beda ya. Kurang birahi itu burung perkutut malas bunyi, malas manggung. Untuk bunyi saja dia durasi tidak lama. Kalaupun birahi biasa, otomatis burung perkutut itu manggungnya juga anteng, birahinya juga stabil. Dia tidak banyakkan pola, kalau bunyi dia anteng durasi lama seperti itu. Tetapi kalau over birahi, yang ketiga over birahi, kalau over birahi itu dia terlalu manggung ya juga iya, tetapi durasinya pendek-pendek. Dia sering juga kerot, juga sering bekur di atas gantangan pas waktu kita lombakan ataupun di teras. Dan biasanya burung perkutut yang over birahi itu jinak, terus dia itu ceplekan, terus dia terlalu mendoro, terlalu jinak, terlalu ceplekan. Itu biasanya burung perkutut itu kalau ada orang lewat di bawahnya, dia itu ngoyak orang ataupun dia itu nututi, apa jenenge nututi, dia itu ngejar orang yang lewat di bawahnya. Perkiraan burung tersebut dia itu mau ngasih makan burung perkutut tersebut, seperti itu ya. Dan dia akan bekur-bekur lah, seperti itu. Kalau sudah over birahi, dia itu tahapnya dia gestang ngawini tangkringan, ngusek-ngusek tangkringan seperti ini, usek. Kalau tidak dia itu nyeblak ke buntut di tangkringan, ceper gitu ya. Nyeblak ke buntut di tangkringan itu sudah over birahi yang berlebihan, seperti itu. Paham ya sampai sini ya. Jadi perawatan burung perkutut ya untuk rumahan, perawatan burung perkutut untuk lomba, perawatan burung perkutut terasan itu seperti itu. Kalau kita mau mendalami yang lebih dalam lagi, karakter burung perkutut yang lebih dalam lagi, tidak cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun untuk mendalami satu burung perkutut ataupun 2 burung perkutut, bahkan 3 burung perkutut. Apalagi banyak burung perkutut. Jadi untuk mendalami satu burung perkutut saja itu lebih dari bertahun-tahun karakter kita dalami. Seperti itu, paham ya sampai sini ya. Jadi banyak ilmu yang kita gali tentang satu burung perkutut itu. Jadi itulah seninya memelihara burung perkutut. Itulah keasikannya memelihara burung perkutut. Dari satu burung perkutut banyak wawasan, banyak ilmu, dan banyak saudara, dan banyak apa ya istilahnya. Oleh sebab itu nenek moyang kita terlebih dahulu maupun simbah kita terlebih dahulu maupun
sesepuh zaman dahulu itu untuk mendapatkan burung perkutut, satu burung perkutut yang bagus dari segi suaranya, iramanya, maupun yang tadinya iramanya hur ketekuk, dipelihara beberapa lama bisa hur ketekung, kuknya bisa dikong. Itu faktor usia. Semakin usia, semakin tua, kalaupun suaranya sudah bagus, iramanya sudah bagus, karakter hur ketekuk bisa menjadi hur ketekung berjalannya waktu usia. Tetapi kalau istilahnya klau ketekuk, itu bisa klau ketekung, faktor usia juga. Bisa dipelihara 1 rambahan, 2 rambahan, 3 rambahan, 4 rambahan. Biasanya usia 10 tahun ke atas maupun 20 tahun ke atas, suara karakter itu sudah terbentuk, suara karakter itu sudah tidak, istilahnya orang itu sudah suara dewasa, tidak suara anak-anak maupun suara remaja, seperti itu ya, paham ya? Nah, cukup sekian dulu ulasan yang dapat saya berikan karena sudah panjang lebar saya menjelaskan tentang perawatan burung perkutut dari dari birahi turun, menaikkan birahi, bagaimana sifat birahi yang over birahi, bagaimana sifat over emosi, dan persentase antara birahi itu kalau dipersentasekan dari 1 sampai 10 harus birahinya dianggap berapa, seperti itu ya. Nah, itu menyeting burung perkutut itu tidak pakai okol, tidak pakai tetapi pakai pikiran sama rasa. Nah, itu nyating burung perkutut pakai pikiran sama rasa, kita dalami pakai rasa kita seolah-olah kita menjadi burung perkututnya itu harus bagaimana, seperti itulah, paham ya sampai sini ya. Nah, kalau sudah tingkatnya seperti itu gitu, nanti kita bisa tahu karakter burung perkutut itu mau diapain, mau dibuat apa, maupun mau dinaikkan birahi ataupun tidak. Nah, ini beda lagi kalau untuk menaikkan birahi untuk para peternak itu malah bagus. Over birahi ataupun birahi itu bagus karena dia akan produksi, akan menghasilkan telur, akan menghasilkan anakan yang bagus karena birahinya memang dituntut untuk birahi naik ataupun dituntut untuk birahi yang maksimal ataupun over birahi, seperti itu. Sehingga hormon testosteron maupun hormon yang untuk sifat kawinnya itu dia itu akan ngawin di setiap dia akan ngekram, bertelur, seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya? Cukup sekian dulu ya untuk teman-teman semua, dulur-dulur semua Kung Mania Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan di video kali ini mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan maupun ada salah kata yang kurang berkenan. Pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Pokoknya salam rahayu, salam Kung Mania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam bhinneka tunggal ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.